Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang gue lagi ada di Mall of Indonesia karena gue lagi ngabuburit sama istri gue sebetulnya, tapi seperti biasa kalau istri gue lagi belanja, gue tuh nggak pernah mau ngikut gitu untuk dia keliling-keliling. Jadi gue coba keliling-keliling di Mall of Indonesia ini dan kayaknya asik kali ya kalau misalkan kita bikin konten jajan ke toko. Dan gue udah keliling-keliling di Mall of Indonesia ini kan, mau itu agak jarang ya store untuk laptop atau PC gitu, apalagi komponen-komponen PC gitu, jarang di Mall of Indonesia ini. Paling kalian bisa temuin di Mangga 2 lah kalau daerah-daerah sini, kalau yang kayak gitu-gituan. Nah tapi gue nemuin Acer Exclusive Store di Mall of Indonesia ini, jadi kayaknya sekalian aja kali kita bikin konten jajan ke toko buat lihat-lihat aja dulu sih, kira-kira ada nggak ya laptop yang menarik buat kita check out. Siapa tahu gue bisa beliin laptop buat istri gue, karena kebetulan istri gue lagi ngambil tesis dan laptopnya kayak udah kentang banget. Coba kita lihat aja si Acer Exclusive Store ini. Gue tuh emang ada rencana mau ngebeliin istri gue laptop karena dia lagi ngerjain tesis dan laptopnya udah kentang banget. Mungkin gue bisa kasih unjuk gambar laptopnya nanti kayak gimana kondisinya. Bahkan dia masih pakai hard disk SATA di situ, baru banget dia upgrade sebelum nikah sama gue. Jadi kemungkinan gue bakalan ngambil atau nyari, bukan ngambil ya. Kalau ngambil nanti gue ditangkap. Nah, gue nih udah ada sampel nih yang kayak Swift Edge 16 ini. Ini enteng banget emang. Tapi kita lihat dulu ke yang area gaming ya. Sebetulnya gue udah sempet sih main-main ke sini waktu baru grand opening. Kita lihat-lihat aja dulu, cuci mata. Siapa tahu ada laptop gamingnya Predator atau Nitro yang paling baru. Ini 12900. Oh, ini Nitro 5 yang 12900. Gue udah sempat review. Ada satu yang bikin gue tertarik tadi di sebelah sana, di seri Swift, yaitu adalah ini apa? Swift Go 14. Pakai Ryzen 7000 series, dia pakai Ryzen 5. Ini kayaknya serinya yang 7030, bukan 7035. Basically ini sebetulnya refresh dari Ryzen 5000 series gitu. Satu tingkat, cuma selisih berapa ratus megahertz gitu, cukup enteng, udah full USB-C, nggak full sih, ada USB-A-nya juga, tapi chargernya pakai USB-C, dan warnanya lucu juga nih buat cewek-cewek ya kan. Kita panggil aja kali ya ininya, ada sales atau ininya nggak yang bisa ditanya. Ternyata kalau konsultasi bisa sekalian ngobrol-ngobrol di sini juga ya? Oh bisa. Bisa ya? Ini maaf ya, aku angkut laptopnya sebentar ya dari bootnya ya. Untung nggak pakai Kensington Lock. Kalau pakai Kensington Lock bunyi-bunyi tadi. Ya Mbak, aku pengen nanya-nanya nih seputar, mungkin bukan seputar laptopnya ya, tapi seputar Acer Exclusive Store di sini nih. Apa sih yang ngebedain dari offline store yang ada di sini gitu? Nah kalau untuk bedaannya dari store Acer Exclusive Store, pastinya garansinya itu lebih resmi dan lebih terpercaya, dan pasti masih disegel. Masih disegel ya? Masih baru ya. Nah, dan itu dibuka di sini? Ya, pastinya bukannya di sini saat kita sudah transaksi, kita segel kita buka di sini. Jadi customer tinggal lihat, bisa make sure lagi laptopnya ada yang baret atau ada yang lecet. Jadi kalau misalnya seandainya customernya menemukan ada yang baret, nanti bisa diganti unit baru langsung. Oke. Kalau misalkan aku beli laptop ini, tapi pinginnya unboxingnya di rumah, nggak apa-apa kan? Buka segelnya di rumah. Kalau ya unboxing di rumah sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman lebih alangkah baiknya langsung unboxing di sini. Oh, cek fisik aja ya, gitu cek ya? Fisik. Soalnya kan mau setting sendiri nih. Nanti mau langsung login Microsoft account-nya kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya biar lebih enak aja gitu. Kalau masukin account-nya sendiri gitu semuanya. Nggak apa-apa sih, mungkin kalau misalnya mau hanya unboxing aja, buka segel mungkin di sini. Cuman kalau misalnya
customer-nya mau daftar sendiri kayak masukin Microsoft Office di rumah ya nggak apa-apa sih. Oh ya, oke. Kan ini lagi bulan Ramadan nih. Aku juga lagi ngabuburit nih di sini. Iya. Karena ini exclusive store, aku mau nanya, ada nggak promo khusus untuk di Acer Exclusive Store ini? Wah, kalau untuk promosi pastinya banyak banget ya di sini ya. Kita itu ada promo cashback hingga 3,5 juta rupiah. Oke. Nah, dan juga untuk setiap pembelian dari Acer Swift Go 14 ini kita akan mendapatkan Porsche Design Mouse ya selama barangnya itu masih tersedia ya untuk. Sekarang masih tersedia kan? Oh, masih tersedia. Maksudnya hadiahnya pasti banyak yang beli kan Langsung pastinya. Pasti kan sama rebutan tuh hadiahnya gitu. Oh gitu. Nah, untuk itu ada juga lagi yaitu untuk servisnya nih. Servis itu 3 tahun servis, 2 tahun spare part, 1 tahunnya APC. APC itu misalnya kalau kita nggak sengaja si laptopnya kena cairan atau nggak sengaja lecet atau jatuh kayak gitu. Nah, nanti itu akan bakal ditanggung oleh Acer selama 1 tahun pemakaian. Full. Iya. Oke, berarti bukan tambahan garansinya nih yang accidental ini bukan dengan nilai tertentu berapa juta rupiah gitu, enggak ya? Tapi full ya. Mau kerusakan fisiknya kayak gimana pun akan di cover. Iya, di cover oleh Acer. Oleh Acer, Iya. Bukan oleh tokonya. Dan ada juga promo GoPay-nya nih. Nah, promo GoPay untuk di seri tipe lainnya, bukan hanya di seri Swift aja sih sebenarnya. Tapi ini dapat juga kan? Kalau yang ini dia hanya Porsche Discount Mouse. Oh gitu. Ya. Kalau untuk promo GoPay, kita ada di tipe lainnya, contohnya kayak di seri Aspire dan Nitro. Oh, Aspire sama Nitro. Oke, untuk meyakinkanku nih Mbak, si Swift Go 14 ini bisa nggak kasih tahu keunggulannya ini laptop apa? Kelebihannya ini dari Swift Go 14 ini dia terbuat dari full metal trendy design dan pastinya sangat ringan, beratnya hingga hanya 1,2 kg aja sih Kak. Memang ini diperuntukkan untuk mobile sih Kak. Oke. Dan kelebihan juga dari prosesornya juga. Prosesornya itu pakai AMD Ryzen 7 7030 series. Ini kan laptopnya warnanya pink gini ya, Sakura Rose gitu. Ya. Sebetulnya ini targetnya buat perempuan aja atau enggak sih? Soalnya kan aku beli laptop ini emang buat istri aku. Tapi sebenarnya ini laptop memang targetnya buat perempuan atau memang semuanya oke-oke aja gitu pakai? Kalau untuk penggunaan ini sih untuk semua orang sih juga oke-oke aja sih ya, nggak harus gendernya cewek juga, cowok pun juga bisa karena memang ini sebenarnya diperuntukkan untuk kayak pelajar bisa, mahasiswa bisa, apalagi untuk kayak konten kreator bisa sih. Oke, terakhir harganya berapa? Potongan diskon. Untuk harganya, harga SRP-nya berapa tadi ya saya? Cuman 11 jutaan aja, 11.499. Ya udah, berarti karena ini harga 11.499, nanti ada perhitungannya ya? Mungkin di kasir ya? Iya, nanti ada perhitungannya. Untuk ininya ya, untuk potongan diskonnya ya? Iya. Betul. Atau cashbacknya segala macam. Oh, cashback ya hitungannya ya? Iya. Bukan diskon ya? Jadi ada cashbacknya nanti mungkin bakalan dihitung di kasir. Jadi kayaknya aku bungkus aja nih Mbak. Siap. Ini bungkusnya bukan yang di display kan? Kan udah disegel, katanya disegel. Kalau di Acer Exclusive Store ini pasti kita akan ngasih ke customer itu pastinya masih dibungkus, masih tersegel dan pasti masih baru. Jago Mbak yang ngomongnya. Bikin gua pengen beli. Yaudah, yuk angkot. Oke, siap. Yaudah, oke. Semua udah tersegel. Berarti ini ada bonus. Ini TWS juga termasuk bonus ya? Oh iya, TWS juga bonus deh. Bonus TWS juga termasuk bonus. Porsche Design Mouse. Ini boleh dibuka kan? Boleh. Unik ya mouse ya? Kotak kayak gini. Yaudah bungkus Mbak. Oke, siap. Bungkus. Terima kasih Mbak. Oke. Nah kita balik lagi ke sini aja. Nanti gue mau manggil istri gue soalnya laptopnya mau dipakai sama istri gue nanti. Akhirnya ya, ini kayaknya pertama kali gue satu frame sama istri gue. Nah, aku nyariin laptop buat kamu. Aku kasih betul ngeliat kamu kalau misalnya lagi ngerjain tesis. Itu layarnya masih TN. Terus kamu juga udah pakai kacamata di istri gue sebenarnya. Jadi ini lagi pakai soft lens saja. Jadi ngeliatnya tuh udah layarnya nggak IPS gitu. Kadang kesel ngeliatnya. Tapi kayaknya karena kita nikah belum lama,
Dia kalau gue suruh pakai laptop gue kayak masih agak-agak takut, mungkin takut ini ya, takut file kecampur terus laptop kenapa-napa gitu ya. Nah, kayaknya solusinya adalah membeliin laptop. Ini deketin dong kan. Nah, biar kedengeran nih yang nonton kamu ngomong apa. Nah, aku kan nggak tahu nih apa yang kamu kerjain sebetulnya. Jadi aku nggak tahu sebetulnya laptop ini speknya itu cukup apa enggak buat kamu ngerjain tesis. Cukup sih, aku pakainya lebih dominan Microsoft Office yang kayak Word, Excel, dan juga Visio. Tapi itu juga aplikasinya seperti Revit, ArcGIS, SolidWorks, MATLAB, juga ada AutoCAD. Kira-kira Apa sih yang kamu kerjain? Kayak aku kira tuh tesis kamu cuma ngerjain Word doang. Emang apa sih? Itu tuh buat apa aja? kan kita di situ tuh mengolah data juga, selain kita menganalisis datanya dan juga mengolahnya menjadi suatu hal yang terlihat gitu secara visual. Dan di situ kita menjelaskan menerapkan aplikasi ini tuh gimana aja sih untuk biar tervisualisasi data-data tersebut yang kita udah dapat. Contoh deh satu atau dua software yang kamu pakai dan itu fungsinya untuk apa? Jangan Word atau Excel ya, itu semua orang tahu. Enggak, pasti kalau Aku kan juga nggak ngerti. yang pastinya sih kalau Kasta pendidikan kita kan gini nih. Oke. Yang pertama sih kalau yang pasti seperti MATLAB, di situ kan kita harus mengkomputasikan apa sih kayak penghitungan data-data statistik kita yang telah didapatkan secara manual maupun secara kalkulasinya itu sudah dari aplikasi tersebut. Nah, dari situ kita mendapatkan hasil kalkulasinya, itu digambarkan, bisa itu diproses menggunakan SolidWorks atau juga semacamnya seperti memetakan dan juga ya gitulah. Itu sebanyak apa memang data yang di ini nih? Yang diolah itu datanya pastinya kalau proyek kan minimal setahun ya. Ya berarti selama setahun itu keluaran memasukkan data, misalkan pengeluaran keuangan dan juga memasukkan material dan juga penggunaan bahan baku dan juga transportasi logistiknya juga kan harus dihitung dari awal. Kamu kasih tahu dong, kamu ngerjain dengan kayak gini-gini nih, kamu tuh jurusannya apa? Nanti bingung juga yang nonton. Aku aja bingung. Aku itu jurusannya teknik industri, jadi kalau di situ tuh kan gado-gado ya, semuanya dipelajarin, mau itu akuntansi, psikologi, itu K3, YouTube? Enggak. E-commerce mungkin ya, bagian marketingnya. Itu semua kepake di tesis kamu? Oke lah, kalau misalkan aku kan lebih ke risk management. Jadi itu tuh kita melakukan riset tentang risikonya, seperti nantinya tuh kalau bahan bakunya dari awalnya sampai akhir itu terhitung dan juga terkalkulasikan, juga terurai apakah sudah sesuai, dan juga jika udah efisien dan efektif apakah itu sudah sesuai standarnya gitu. Jadi benar-benar harus itu juga dikelola zero defect gitu. Aku ngeblank. Kamu ngerasa ini cukup kan untuk keperluan kamu? Cukup sih, soalnya kan di situ cuma rendering juga nggak full seperti anak arsitek atau anak teknik sipil ya. Jadinya aku pakai pastinya. Soalnya aku nggak tahu skenarionya kayak gimana. Aku tadi asal-asal lihat aja, ngeliat ada yang warna pink. Jadi aku langsung ambil aja dan selebihnya aku ngeliat di layar sama ringannya gitu. Karena aku nggak tahu nih kamu kapan lagi ke kampus untuk ketemu dosen atau profesor kamu gitu. Karena kan sekarang masih belum kan nih ya? Belum ada kesana lagi kan? Iya, belum ada lagi. Soalnya kalau udah tahap akhir mah cuma bimbingan doang kan. Dan situ bimbingan juga gimana dosen atau profesor. Gimana dosen aja kan, gimana dosen atau profesor aja kan. Tapi masalahnya kan jauh. Iya, jauh gitu, butuh sih. yang on the go gitu. Nah, aku lihat ada namanya, ada go-nya, jadi aku beli. Enggak gitu yang. Tapi bukan yang ini yang kamu bawa, yang ini yang masih segel. Ini dibawa pulang. Iya sih. Makasih Bi, tahu aja. Nanti kita bakar aja laptop yang kentang itu ya. Jangan dong, memori tuh. Ya nanti di backup dulu, baru dibakar. Kelanjutannya gue bahas di rumah deh. Gue nggak tahu nanti pas review, gue mau nge-review skenario penggunaan dia atau enggak. Karena jujur gue nggak ngerti harus ngejadiin standar benchmark itu kayak gimana. Kalaupun dia ngerti, dia juga nggak tahu buat nge-benchmark hardware-nya itu efektifnya gimana. Jadi susah guys. Oke, makasih ya Yang.
Udah mau masuk video ya? Ini kamu bawa aja, ini sama ininya. Ini ada TWS-nya juga. Oke. Kan kamu katanya butuh TWS buat nanti kita jalan-jalan. Kita nggak punya TWS. Ini ada TWS-nya. Ada TWS-nya. Sama ada mouse-nya Porsche. Nanti kalau mobil Porsche-nya nanti ya. Aku baru sanggupnya beli Grand Max soalnya. Oke, jadi gue udah di rumah dan gue udah ngetes beberapa benchmark yang gue jalanin di Acer Swift Go ini. Sorry karena pengujian gue kali ini nggak begitu banyak, jadi gue cuma ngecek kayak PC Mark buat ngetes baterai, abis itu konsistensi performance dari CPU-nya, suhu CPU-nya gimana. Lalu juga untuk ngecek encodernya, gue takutnya ada driver dari Radeonnya yang ngebug apa segala macam. Jadi gue cuma ngecek sederhana begitu aja sih, karena laptop ini memang akan segera dipakai sama istri gue buat kebutuhan tesisnya. Sorry juga untuk benchmark ini, gue belum bisa ngasih benchmark yang memang sesuai banget sama skenario penggunaan yang persis seperti apa yang istri gue jalanin gitu. Jadi gue belum bisa bikin standar benchmarknya. Mungkin next time nanti gue coba ngulik-ngulik lagi sama istri gue. Gimana caranya biar bisa bikin benchmark untuk kebutuhan anak-anak seperti teknik industri gitu. Siapa tahu nanti bisa ngebantu juga untuk teman-teman yang masih ngejalanin perkuliahannya, baik itu ngejalanin tugas akhir ataupun ngejalanin tesisnya apabila lagi ngejalanin perkuliahan S2. Jadi gua akan ngebahas dulu sedikit ya untuk spesifikasi lengkapnya, karena sebelumnya gua belum sempat ngebahas kayak misalkan komponen intinya. Ini dia pakai Ryzen 5 7530U. Ini bukan Mendocino. Ini sebetulnya adalah Season Refresh yang dimana dia itu punya 6 core 12 thread dan menggunakan Radeon Vega 7 sebetulnya untuk iGPU-nya. Jadi ini nggak menggunakan RDNA 2. Poin plusnya sih sebetulnya kemampuan gaming dari Radeon Vega tentu jauh lebih baik ya daripada RDNA 22CU yang ada di Mendocino. Lalu selebihnya untuk memori, laptop ini menggunakan 16GB LPDDR4X, jadi memang udah nggak bisa di-upgrade lagi. Ada NVMe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, lalu juga include dengan Office Home Student dan Windows 11 ya. Jadi kalau kita bicarainnya mengenai opsi upgrade pun, opsi upgrade-nya ini memang cuma pergantian NVMe SSD aja. Sorry, gue nggak bisa bongkar dan kasih lihat bagian dalamnya, karena ini laptop memang bakalan dipakai sehari-hari, meskipun ya ini ada accidental damage protection. Oh ya, untuk bagian keyboard juga ini travel distance-nya dalam banget, ada LED backlit, terus solid juga untuk di bagian touchpad-nya ini nggak ada yang berasa kopong sama sekali. Memang ini ya laptop kelas atas yang dibanderol dengan harga 10-11 jutaan gitu. Lalu juga udah tersedia untuk fingerprint sensor di bagian sebelah kanan ya. Dan sensornya ini dia udah benar-benar nyatu sama body gitu. Jadi kayak nggak berasa ada sensor fingerprint yang biasa kalian lihat di laptop. Lalu untuk bagian layarnya, ini gue layarnya seneng banget karena ini panel IPS yang memang bagus. Resolusinya Full HD, udah 100% sRGB juga. Jadi seenggaknya istri gue ngelihat layar tuh matanya jadi jauh lebih enak lah. Karena sebelum-sebelumnya dia pakai layar TN. Dan gue agak kasihan aja gitu, karena istri gue tuh kalau kalian tahu minusnya tuh udah minus 9, makanya mungkin ngelihat gue jadi agak-agak cakep gitu, karena minusnya udah terlalu tinggi gitu. Di sini untuk webcamnya juga gue belum sempat ngetes sih, tapi gue akan coba langsung deh di sini sekalian syuting. Nah ini gue langsung rekam aja ya untuk kualitas videonya seperti apa, dan menurut gue kualitas dari Full HD webcamnya ternyata cukup bagus juga, meskipun studio gue sebenarnya secara lighting itu cukup remang-remang gitu ya. Jadi sebetulnya ambience light-nya mirip-mirip kayak di ruangan standar aja gitu, nggak kayak studio-studio banget. Dan ini udah cukup bagus sih. Oke, untuk pengujian di sini gue pun baru kelar untuk ngetes baterai dari PC Mark, dan gue cukup terkesan sama laptop ini karena laptop ini bisa bertahan dengan mode defaultnya ya. Gue nggak menggunakan power saving apapun saat menggunakan PC Mark 10 ini. Saat pengujian baterai bisa bertahan 9 jam 58 menit ya, 10 jam bisa lah kalau sampai nol banget, karena ini masih sisa 6% sebetulnya pada saat gue melakukan tes baterai lewat PC Mark 10. Lalu juga untuk pengujian selanjutnya, konsistensi performance-nya juga udah sangat-sangat bagus ketika gue menjalankan Cinebench R23 selama 10 kali. Performance-nya udah masuk dalam standar dari Ryzen 5 yang seperti memang ini
performance-nya seharusnya memang seperti Ryzen 5 5625U, itu mirip-mirip juga. Suhunya juga beres, ini nggak mencapai TJ Max, jadi masih ada di range 80-an maksimumnya. Itu pun saat menjalankan Cinebench R23, jadi untuk kebutuhan seperti apa yang istri gue jalanin sebetulnya udah cukup-cukup aja. Tapi satu hal yang pasti dari laptop ini, alasan kenapa dipilihnya SwiftGo itu memang sebetulnya memang ada di bagian desain sih, yang memang cocok menurut gua untuk istri gua, terutama dari segi pemilihan warnanya. Habis itu ringannya yang cuma 1,2 kg. Jadi kalau misalkan ini harus dibawa ke Bandung 2 minggu sekali gitu ya, atau mungkin nanti setelah lebaran sih baru mundar-mandir ke kampus lagi istri gua, itu jadi nggak terlalu berat lah, karena biasanya dia bawa backpack tuh gede banget gitu. Karena biasanya kalau misalkan ke Bandung tuh udah pasti nginep gitu, nggak pulang pergi, karena kan dari Tangerang jadinya jauh. Dan terakhir mungkin kecepatan SSD ya. Kecepatan SSD di sini, SSD yang didapetin itu ini kodenya HFM. Ini mungkin dari Micron. Gue belum ngecek bagian dalamnya sih, jadi gue belum tahu pasti. Tapi yang jelas ini adalah NVMe SSD PCIe Gen 3 yang cukup bagus kecepatannya karena udah bisa tembus di 3,5 GB per second. Untuk arsitektur Zen 3 dengan Radeon Vega alias EPU seperti si Zen Refresh ini, memang dia belum punya dukungan untuk PCIe Gen 4 ya, jadi masih mentok di NVMe PCIe Gen 3 aja. Dan kalau gue harus kasih kesimpulan sementara mungkin ya, karena ini nggak yang full review banget seperti biasanya, laptop ini memang punya kesan tersendiri terutama di bagian desain, di bagian bobot, dan sesuai dengan namanya yaitu adalah SwiftGo. Dan bisa dibilang laptop yang memang cocok untuk dibawa pergi kemana-mana. Tapi apakah secara keseluruhan ini menjadi laptop yang paling terbaik dari semua-muanya? Nggak bisa dibilang gitu juga. Jadi memang ini secara build quality dikasih build quality yang memang super premium, super ringan, bahannya juga solid semua. Secara fitur juga diberikan lengkap oleh si Acer, tapi memang secara komponen isi dikasihnya yang kelas tengah-tengah aja. Dan gua rasa itu udah cukup aja. Dan kalau untuk beli sendiri dan untuk kebutuhan pribadi sih, memang gue pilih laptop itu nggak mesti apapun yang serba kenceng gitu, power limit tinggi dan segala macam. Yang penting enak buat dipakai sehari-hari aja. Ya meskipun gue pakai laptop yang 20 jutaan juga sih. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk SwiftGo, atau mungkin ada laptop Acer lain yang menurut kalian cukup tertarik buat kalian, karena lagi ada promo juga tuh di Acer Exclusive Store Mall of Indonesia. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.